Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikannya. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kita gunakan untuk ketaatan yang membuat Allah selalu memberikan nikmat kepada kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita semakin mencintainya dari hati kita yang paling dalam dan mudah untuk mengikuti langkah-langkahnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya dan merasa cukup dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa kita pula untuk orang-orang tua kita, ayah dan emak kita, para guru, para ustadz, ustadzah, kaum kerabat, teman dan sahabat, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang telah mendahului Allah berikan ampunan dan rahmat dan ditempatkan di tempat yang terbaik insyaallah. Dan yang masih hidup semoga Allah bimbing dengan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan menuju akhirat dengan husnul khatimah sehingga berbahagia. Khususnya Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita kembali belajar melalui kitab yang
diwariskannya ini. Semoga ilmu yang bermanfaat ini mengalir pahalanya kepada beliau, dan semoga kita dapat bagian pula daripadanya, menghidupkan ilmu beliau, memakit batang terendam. Nah, dan mudah-mudahan juga orang-orang yang mendengarkan dari kita mendapatkan bagian yang besar pula. Amin. Ma'asyiral kiram, sudah beberapa dalil atau banyak dalil yang kalau diklasifikasikan sudah 7 bentuk dalil yang ditunjukkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang hujjahnya hadis ahad. Dan semua itu adalah ijma', semua itu adalah mutawatir. Mutawatir bahwa Nabi memakai hadis ahad. Mutawatir riwayatnya bahwa Nabi SAW mengirim para da'i juga ahad. Mutawatir Nabi menerima wahyu dari Jibril yang juga ahad. Nah, kemudian yang ketujuh, qala rahimahullah ta'ala, atau menyambung yang ketujuh, walam tazal kutubu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tanfudu ila ulatihi bil amri wa nahi. Bahwasanya kitab-kitab Rasulullah, yakni surat-surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada para walinya, artinya para pemimpin yang ditunjuknya, ulatuhi bil amri wan nahi, para pemimpin yang ditunjuknya di dalamnya terdapat perintah dan larangan, dan perintah dan larangan Nabi bersifat syar'i. Walam yakul li ahadin min ulatihi tarku infadhi amrih, tak boleh seorang pun walinya, artinya pemimpin yang ditunjuknya itu, boleh meninggalkan atau mengabaikan perintah Nabi SAW. Wajib dia laksanakan. Walam yakul yab'atha rasulan illa sadiqan inda man ba'atha ilaih, dan Nabi tak pernah pula mengutus seorang utusan kecuali orang yang jujur pula. Orang yang jujur diketahui oleh orang yang diutus kepadanya. Orang yang utusan itu diutus kepadanya, tujuan utusan itu. Wa idza talabal mab'utsu ilaihi, apabila orang yang diutus kepadanya utusan meminta ilma sidqihi, mencari tahu tentang kebenaran itu, kejujuran orang itu, wajadahu indahu haitsu huwa, pasti dia temukan, pasti dia dapatkan tanda indikasi kebenaran itu. Artinya apa? Berapa banyak kenyataan ilmiah hari ini, dulu di zaman Nabi belum tersingkap, tahun masa ke masa sampai tersingkap di masa kita kebenarannya. Demikian juga kalau orang itu ingin mengetahui kejujuran orang ini, sangat mudah. Misalnya diutus kepadanya utusan Muaz ibn Jabal misalnya, orang tidak tahu Muaz siapa. Oh, dia itu adalah pemimpin dari kaumnya, orang yang dikenal. Misalnya diutus ke Madinah waktu itu, waktu Nabi belum hijrah, Mus'ab bin Umair. Orang nak nanya Mus'ab bin Umair siapa, langsung dikenal. Atau Abu Hurairah diutus, orang semuanya pada mengenal beliau. Nah, walau syakka fi kitabi, andainya seseorang yang menerima utusan itu meragukan, ada misalnya keraguan padanya tentang surat Nabi tadi, bitaghyirin fil kitab, mana tahu dia roba-roba isi surat. Kan sekarang kan banyak orang asal kalau tidak setuju, ini pasti sudah dirubah kitabnya, sudah dirubah bukunya. Biasanya orang-orang yang tidak jujur dia yang paling curiga. Orang yang tidak jujur paling curiga. Makanya seperti kata pepatah Arab, idza sa'a fi'lur mar'i sa'at zununuhu. Orang bila rusak atau bila buruk kelakuannya, buruk pula dugaannya. Nah, seenaknya kita merubah-rubah tulisan ulama,
Hah? Seenaknya kita merubah tulisan ulama? Enggak. Cuman sebagian kadang-kadang dia mendengarkan dari syekhnya. Seperti kitab ini kan dibaca sepanjang masa oleh para ulama. Nah, di antara muridnya kadang menulis komentar gurunya ditambahkan di situ. Walaupun pada masa dia menulis itu dia beri pemisah, tanda bahwa itu bukan perkataan Imam Syafi'i, tapi perkataan gurunya. Tapi seiring dengan masa berlalu, yang namanya dulu buku kan tidak seperti sekarang cetakannya, tulisan tangan, tidak kaki kan? Nah, itu gitu aja kok repot, tulisan tangan. Kemudian tidak ada penyimpanan sehingga dimakan rayap, sehingga tanda itu hilang. Datangnya generasi selanjutnya dikira itu bagian dari tulisan Imam Asy-Syafi'i. Lalu dia tuliskan, datang orang sekarang menerbitkan sesuai naskah yang ada pada dirinya. Misalnya saya berada di Mesir misalnya, naskah yang saya temukan hanya di Darul Kutubil Misriyah. Lalu saya ingin kitab ini cepat keluar. Karena cepat keluar ada dua maksud. Satu, kita dahulu berbuat baik. Kedua, yang keduanya, itu yang paling mudah narkanya apa? Cepat dapat fulus. Oh katanya, iya cepat dapat duit. Sebab kalau sudah diterbitkan orang lain, mungkin dibandingkan dengan tahqiq kita, tahqiq orang lain lebih bagus. Maka yang cetakan kita tidak cari orang lagi, cetakan yang lain tentu menurun royaltinya, sehingga bersegera dia mencetak. Lalu datang muhaqqiq kedua, dia temukan kitab itu juga ada di misalnya di Syam, di Damaskus, di Maktabah Al-Zahiriyah yang oleh Al-Asad disebut dengan Maktabatul Asad dengan zalim. Nah, kemudian Demolaki misalnya di Istanbul di mana? Turki. Ada lagi naskah keempat misalnya di Al-Asqorial di mana? Di Madrid. Atau di Cheserbeiti di mana? Irlandia Utara. Ini buku-buku Islam menyebar kemana-mana, diangkut oleh para penjajah, sehingga di negeri aslinya kadang tidak ada yang tinggal karena sebagian. Jelas? Lalu datang Pak Edi yang napasnya panjang dalam ilmu tahqiq, lalu dia tuliskan hampir sempurna seperti yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Makanya di situ akan banyak perbedaan-perbedaan naskah. Jadi itu bukan merubah-rubah tulisan ulama. Walaupun ada yang bermain itu ada, yang sengaja itu ada, kita tidak pungkiri dari semua aliran ada, termasuk aliran yang aku sunnah pun ada, ya. Tapi ini tidak dibenarkan secara ilmiah. Orang-orang yang jujur dalam berilmu tak akan membenarkan itu sama sekali. Makanya melengketkan gelar bahwa misalnya yang sering disebutkan orang Wahabi merubah kitab ulama. Yang menuduh itu di golongannya lebih banyak yang merubah-rubah. Cuman siap tidak dikatakan bahwa Asy'ariyah merubah-rubah kitab? Anda tidak siap? Maka jangan melegalkan gelar itu kepada orang yang juga tidak siap. Ada sebagian ada. Misalnya kalau satu masjid ini, berapa orang kita nih? Tolong dihitung cepat. Nah, misalnya ada 100. Misalnya, ternyata di antara kita ini ada yang pernah menipu. Misal, kalau tengok wajah tidak ada. Nah, ya, misal. Lalu orang katakan jemaah Zaid bin Sabit penipu. Mau enggak? Kan enggak setuju. Enggak serentak bilang ada yang mau nampak. Nah, pasti kita enggak rela. Sah? Karena kesalahan satu orang ditimpakan pada semua orang. Maka itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, termasuk cara yang tidak sehat adalah membebankan penyakit satu orang ke semuanya. Dan ini cara-cara yang tidak elegan, cara-cara orang yang kehabisan bahan. Jadi ujung-ujungnya Wahabi merubah kitab ulama. Nanti kalau kita buka masalah ini akan kita dapatkan lagi yang banyak-banyak nanti. Yang menambahkan ya ucapan ulama, tidak merubah nama itu. Jangan merubah ulama. Nabi aja kalian rubah perkataannya, sah? Syariat Nabi aja kita rubah-rubah, kalian rubah. Kata Nabi di atas kalau bilang tidak jelas. Mana lebih parah? Menambahkan satu kata di perkataan Imam Syafi'i daripada merubah perkataan Allah dan Nabi. Mana lebih parah? Parah itu. Makanya jangan buat perbuatan buruk supaya dugaan tidak
Tidak buruk. Man sa'a idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Bila seseorang kelakuannya buruk, akan buruk pula dugaannya. Baiklah kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Jadi kalau seandainya seorang yang dikirim kepada utusan dengan mudah dia misalnya ragu tentang benarlah ini surat dari Nabi atau benar enggak isinya masih valid dan asli, sah? Kalau dia nak teliti, au halin tadullu ala tuhmah, atau mungkin ada sesuatu yang membuat dia ragu. Bisa saja ada melihat gerak-gerik orang ni atau gaya verbal tubuhnya kadang-kadang kan orang kadang-kadang sedang dalam kondisi tidak nyaman, sah? Orang sedang risau. Kadang kerisauannya tidak ada hubungan dengan surat ini, sah? Kadang kerisauannya awak sedang diutus di ujung bulan, gaji turun di kawan-kawan, awak belum, misalkan. Kan risau juga sebab istri dan nelpon terus misalnya. Waktu dulu kan tidak ada pakai transfer gaji, harus pakai sign, pakai ampra. Waktu itu bendahara lumayan beruntung waktu itu karena yang di belakang koma untuk bendahara misalnya. Iya bang ya, kan ada koma-koma itu kan, yang koma itu bagian bendahara biasanya. Iya, diambil juga yang belakang koma tuh. Diambil jangan belakang koma itu Pak. Misalnya sebagian mungkin tidak paham dia, misalnya biar ya, gaji pertama saya 1.625.126,28 rupiah. Yang 28 rupiah itu ambil juga, tidak ada tukau orang. Paham? Nah, jadi 28 ini bagian entahlah, saya tidak tahu, jangan-jangan kepala kantor juga pesankan itu untuk saya tuh. Tapi kan lumayan tuh 28 kali 1.000, 28.000 kan. Kadang-kadang kan bukan hanya itu ditinggalkan, yang ratusannya itu bahkan yang puluhan ribu kadang ditinggal. Nah, jelas ya. Sampai pula ke situ nih untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan. Kadang kahalin tadul ada kadang-kadang kondisi yang membuat dia ini min ghaflati rasulin hamal al-kitab. Bisa saja penulis kitab ini lalai. Sebab seperti yang saya katakan tadi, kalau lalai dalam menyampaikan hadis, kan ada dalam ilmu hadis istilahnya rawin mughaffal. Periwayat hadis mughaffal. Dan sering mughaffal ini adalah yang sayangnya orang-orang saleh pula. Jadi seperti kata Imam Az-Zahabi, asabathu ghaflatus salihin. Dia kena penyakit lalainya orang-orang saleh. Tahu tuan-tuan lalainya orang-orang saleh? Itu pasal buat contoh juga. Itu masalahnya. Contohnya contoh kenyataan, bukan dikarang ya. Jadi orang-orang saleh itu lalai, biasanya mereka ini suka berbuat baik. Tentu sangkaannya baik. Jelas? Nah, orang baik biasanya lalai dalam bidang ilmu. Ada kawan ngambil S2 di Madinah, mudah enggak masuk? Kabarnya susah ya. Ya, saya merasakan itu. Nah, untuk daftar aja dulu di zaman kami bukan kami yang daftar, harus fakultas. Kalau fakultas tidak mau, berarti kita tidak bisa mendaftar walaupun nilai tinggi. Di situ aja nampak payahnya kan. Kalau tidak diusulkan oleh fakultas, kita tidak bisa berhak mendaftar walaupun nilai tinggi. Kadang yang nilainya rendah dari kita didaftarkan. Nah, kenapa? Pakai ordal. Mungkin, tapi kita kan terima aja. Zalika fadlullahi yu'tihi mayasha. Kadang-kadang sudah lulus, belum juga lolos. Ada gangguan non teknis. Ada juga. Nah, itu susah masuk kan. Nah, kalau ini tidak masuk, tetapi karena orangnya terlalu baik. Saya katakan orangnya baik sekali. Apa buktinya? Salatnya di Masjid Nabawi selalu di saf pertama. Orang baik tidak? Hah? Tidak baik tuan-tuan. Aku kadang-kadang sering sab
Terakhir saya ngaku saya tidak bisa menyamainya. Sekali-kali aja dapat di saf pertama tuh. Kalau beliau hampir setiap salat di saf pertama, berarti cepat baginya atau lambat? Ya kalau nak salat zuhur contohnya 10 harus di situ. Kalau yang kelas-kelasnya setelah azan baru ke sana jangan harap, kecuali jadi imam. Kecuali jadi imam. Nah, jadi 10 sudah di situ. Bisa dia menulis di tesisnya di situ? Bisa dia nulis? Enggak. Pasti baca Quran, zikir, sah. Nah, puasa saya tidak tahu apakah puasa Daud dia atau yang jelas sering puasa sunat. Nah, saya tidak tahu apa dia puasa Daud atau puasa Senin Kamis. Yang paling sering puasa. Yang ketiga, siapa aja orang yang nak bertamu ke rumahnya diterima. Sehingga semua hal yang kebaikan itu membuat dia tak selesai. Paham tak? Jadi ini membuat ilmunya terbengkalai. Bukan maksud saya dia tidak berilmu, tidak. Tapi yang harusnya selesai tak selesai. Ini namanya ghaflatus salihin. Orang saleh yang lalai dalam ilmu. Paham? Kami coba untuk membantunya biar nanti saya bantu mengetikkan, kamu mencarikan bahannya, saya menuliskan dan insyaallah. Tak tahu jauh Ustaz. Kami kojong mau sama. Ya. Nyontek aja lah dulu nanti diperbaiki. Enggak juga. Mana catatan apanya? Yang kalau kami nyebutnya kashkul atau musawadat. Kalau bahasa kita ini catatan apa namanya? Nanti dapat suatu maklumat dicatat. Dapat maklumat catat apa namanya tuh? Sele-sele ya? Iyalah. Kami namanya kashkul atau musawadat. Hilang juga. Itulah payah religi. Akhirnya tak selesai. Padahal hampir setiap bertemu nanya kaifar risalah, bagaimana tesisnya. InsyaAllah jalan Ustaz. Rupanya bukan risalah jalan, dia yang jalan-jalan. Allah musta'an. Ini contoh ghaflatu as-salihin. Dia orang saleh, dia orang baik. Cuman masalahnya lalai. Dan ini juga terjadi di para perawi hadis. Dia sudah dapatkan hadis dicatat. Cuman catatan ini tidak dijaga dengan baik. Datang sebagian warak, tahu warak? Yang rental-rental ini. Yang rental kan bagaimana nak cepat selesai. Yang penting PT cepat masuk. Kan ada upahnya itu, ya. Makanya kalau percaya rental kita terpental. Jadi harus dibaca kembali. Jadi kalau orang-orang orang-orang baik tadi dugaannya pada orang juga baik, sehingga tidak sedikit pula rental yang nakal. Hadis yang tidak masuk dalam riwayatnya dimasukkannya. Apakah itu sengaja atau tidak? Tapi kebanyakan sengaja. Maka yang seperti ini kena lagi penyakit ghaflatuh as-salihin, adkhala alaihi warraquhu ahadis. Ya. Kadang-kadang tidak diketahuinya. Kadang-kadang diketahuinya tapi dilewatkan aja, kan hadis juga ini. Hadis juga akhirnya menjadi catatan sehingga hadisnya tidak diterima. Kita paham makna ghaflatus salihin ini? Jadi ada kadang-kadang kelalaian dia membawa surat. Sehingga bisa saja di perjalanan ketika sedang tidur misalnya diletak di tempat yang semua orang mendapatkan akses untuk membukanya. Kan ada sebagian kita kayak gitu kan, dompetnya kadang ditaruh aja di tempat terbuka. Sah? Orang kadang tidak ada niat, tapi karena ada sempat diembat. Sah? Ini namanya ghaflah. Tidak ini. Atau misalnya barang-barang tas-tas berharga ditaruh di depan kaca mobil atau di dashboard di atasnya. Sah? Ya, orang yang tahunya itu tempat duit atau tempat surat-surat berharga. Padahal walaupun kosong jangan taruh di situ. Kalau salah-salah nanti kaca pecah. Kaca pecah, awak rugi. Sah? Makanya ini termasuk kelalaian. Ada enggak orang seperti itu? Ada enggak? Banyak kayaknya. Kau tengok anggukannya. Nah, jadi kalau ada.
Jadi dalam hadis juga terjadi dan dalam utusan mungkin itu terjadi juga. Maka oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah kana alaihi yatluba ilma ma syakka fi. Di saat itu orang yang menerima surat Nabi mesti dia meneliti. Dia mesti menanyakan sesuatu yang dia ragukan. Kita hari ini kan juga seperti itu. Bila datang seorang bawa berita, lalu kita ragu kepadanya, pasti akan kita teliti. Ini siapa nih orang yang bawa berita ini? Kan kita minta ada enggak orang lain yang juga menyampaikan berita yang sama? Atau kalau kita bisa langsung konfirmasi ke sang sumber, misalnya sumbernya siapa? Misalnya Pak Presiden, atau punya akses telepon, Pak ini sampai ke saya bahwa saya termasuk yang diangkat jadi bupati tanpa dipilih, misalnya kan? Kan pasti antum ragu tuh. Kalau ada berita antum diangkat jadi bupati tanpa dipilih pasti lah masih ragu lah antum. Percaya juga antum. Zaman-zaman begini nih. Zaman orang berlomba, berkorban apa saja untuk dapat jabatan tuh. Tiba-tiba berita antum diangkat tanpa dipilih. Percaya? Enggak mungkin percaya. Nah, setidaknya antum mesti kalau. Demikian juga penerima surat tadi. Tapi kalau normal-normal saja seperti surat Nabi, aslim taslam. Masuk Islamlah kamu selamat. Ini kan normal biasa kan? Tapi kalau sempat diisi di dalamnya, sampainya surat ini jangan lupa nikahkan utusan ini dengan putrimu. Ini diutus raja pula kepada raja. Ini meragukan enggak? Meragukan. Masa seorang utusan seperti ini disuruh menikahi sang putri raja? Meragukan enggak? Misalnya ini ya. Ini enggak mungkin. Karena seorang rasul nah itu kadang itu juga. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Julaibib diutus oleh Nabi untuk melamar seorang anak Ansar, sah? Kisah Julaibib masih ingat kan? Iya, penampilan tidak menjanjikan, saku juga meragukan. Ya kan itu? Tiba-tiba melamar anak petinggi kabilah, cantik pula orang Ansar tu mah. Kan orang Ansar kan cantik, tidak tahu rupanya ya. Terlambat tuan-tuan tahu. Cuman saya sudah tahu pun tidak berani juga dekat. Iya, tidak berani saya. Siap antum bawa duit 250.000. 250.000 rupiah tidak sanggup juga karena tidak bakal diterima. Nah, tapi pasti 250.000 rial ada. Nah, kalau ada pun lebih baik bikin rumah daripada nikah kan? 250.000 rial maharnya. Awak ngumpul itu 250.000 tahun tidak jumpul kan? Nah, jadi tahu aja lah. Nah, jadi dia lamar. Tentu wajar orang tuanya ragu. Sehingga duduklah orang tuanya mak dengan ayah. Betul Nabi ngirim ni kagum. Tidak ada orang lain lagi. Anak kita secantik ini, kita juga orang yang bangsawan yang punya ini. Tiba-tiba datang utusan seperti ini. Nah, cuman anaknya siapa? Anak perempuan itu mendengar perdebat musyawarah ayah dan maknya. Kenapa kalian tolak pinangan Rasulullah? Dia yakin itu memang dari Nabi. Kenapa dia yakin? Kenapa dia yakin? Zaman itu tidak ada duto. Zaman itu tidak ada orang yang berdusta, apalagi untuk masalah seperti ini. Maka dia yakin saja itu memang dari Nabi SAW. Kalau sekarang kalau ada orang begitu datang, pasti ragu, sekalipun Ustaz Asman. Pasti buat tanya, ada izin istri pertama Ustaz kan? Pasti itu minimal itu. Berani-berani datang melamar anak saya. Anak tamat SMA bu. Hanya Ustaz lebih tua pada mertua. Nah, itu pasti ragu. Kenapa di zaman sekarang banyak orang yang ngada-ngada. Sekalipun Allah musta'an. Nah, jadi makanya bila ada keraguan itu pasti orang bertanya. Pasti orang bertanya kebenarannya. Hatta yunfiza ma yathbutu indahu min amri Rasulillah. Supaya dia terapkan apa yang ada dalam surat itu dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika dilaksanakan tak ada keraguan sama sekali. Tidak ada keraguan sama sekali.
Wa hakadza kanat kutubu khulafaihi ba'dahu wa ummaluhum. Nah, tadi itu surat-surat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dalil yang ketujuh. Semuanya itu mutawatir riwayat sampai kepada kita bahwa tak seorang pun menolak surat Nabi, sekalipun yang diutus orang perorangan. Dan berita ini sampainya kepada kita mutawatir. Supaya orang yang menolak hadis ahad, yang menerima hadis mutawatir, bang, ini yang berita seperti ini mutawatir sampainya kepada kita bahwa Nabi mengirim surat ke berbagai jihad, berbagai penjuru dunia, dan utusannya adalah orang-orang ahad, orang-orang yang tidak mutawatir. Jadi Imam Syafi'i ingin katakan bahwa hujjah kami menggunakan hadis ahad adalah hadis mutawatir. Mutawatir maknanya. Yang kedelapan, wa hakadza kanat kutubu khulafaihi ba'dahu wa ummaluhum. Demikian juga surat-surat para khalifah setelahnya. Mulai dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, semua mereka juga melakukan hal yang sama. Berarti ijma'nya para pemimpin setelah Nabi menerima hadis ahad. Dan berita ini sampai kepada kita mutawatir. Nah, kalau tuan-tuan menolak hadis ahad, tolaklah. Tapi kami bawakan hadis mutawatir bahwa para ulama, para pemimpin setelah Nabi, khulafa'ur rasyidin, dan itu semuanya menggunakan hadis ahad, yaitu mengirim para utusan secara orang perorangan, tidak kirim berombongan. Dan ini mutawatir. Nah, wa ummaluhum, demikian juga para ummalnya. Kalau tadi kan surat, sekarang orangnya, yaitu para pejabat yang dikirim oleh para khalifah ke berbagai penjuru. Kan gubernur satu-satu orang ya, gubernur dua-dua orang, satu-satu semuanya. Diutus sebulan ke sini, diutus sebulan ke sini sebagai khalifah, sebagai gubernur. Misalnya Abu Hurairah di Madinah, kemudian Abdullah bin Umar misalnya di Makkah, kemudian Ala bin al-Hadrami di Bahrain, dan seterusnya. Dikirim menjadi gubernur satu-satu atau berombongan? Satu-satu. Diterima gak dia jadi gubernur di sana? Terima. Tidak ada yang bilang, wih, harus datang dulu riwayat dari Umar misalnya menunjuk Anda sebagai gubernur baru kami terima. Kan tidak ada. Berarti semua pejabat yang dikirim satu-satu itu langsung diterima dan ditaati oleh mereka. Demikian juga dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi semua ini mutawatir sampai kepada kita beritanya. Taib, qala Imam Syafi'i rahimahullah, wa ma ajma'al muslimuna alaihi. Kemudian seluruh kaum muslimin semuanya ijma' seperti ini sepanjang masa. Sepanjang masa. Min ayakunal khalifatu wahidan. Ijma' bahwa khalifah hanya satu orang. Padahal khalifah berbicara dan menghukum atas nama Allah dan Rasul. Harusnya jamak kan, bersama-sama. Enggak, satu. Dan ini beritanya sampai pada kita mutawatir. Kemudian wal qadhi wahidun. Qadhi di seluruh negeri Islam waktu itu, qadhinya, itu qadhil qudatnya satu orang juga diterima. Padahal dia menghukum atas nama Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal amir wahid, gubernur juga satu. Wal imam wahid, dan imam juga satu. Masya Allah. Kalau sempat imam dibuat banyak-banyak, kira-kira gimana? Kayak konser jadinya. Allah musta'an. Imam maksudnya adalah pemimpin. Fastakhlafu Abu Bakrin. Lalu mereka
mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Sepakat mereka. Tsumma istakhlafa Abu Bakrin Umar. Kemudian Abu Bakar sebelum meninggal menunjuk Umar sebagai pengganti. Tsumma Umar ahlas syura. Umar meminta ahlu asyura, orang-orang yang ahlu syura, ahlul halli wal aqd, yaitu orang-orang yang dijamin masuk surga dari 10 itu. Yang tinggal waktu itu tinggal 6 orang. Siapa yang tinggal itu? Masih ingat? Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Khattab. Terus? Dah sudah. Dah. Abdurrahman bin Auf. Terus ulang lagi ya. Utsman, Ali, terus Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit. Sudah ngantuk apa ya. Ulang lagi. Ali bin Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Awam, Sa'id bin Zaid bin Khattab, kemudian Talha bin Ubaidillah. 6. Sah? Yang lain sudah syahid atau sudah meninggal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Adapun Sa'id ibn Zaid, langsung Umar yang keluarkan dari yang 6. Apa sebab? Sebab dari keluarganya. Nanti jangan-jangan karena segan sama Umar, mereka pilih. Kalau kita keluarga dulu. Syarat cukup tuh enggak cukup tuh urusan nanti. Opongnya lah dulu. Nanti kalau apa bisa diapakan itu. Nah, pokoknya apakan dulu, jangan apa-apa. Ya, pokoknya bisa diapakan. Semua yang apa bisa diapakan. Jadi Umar enggak keluarkan dia, didiskualifikasi. Jelas. Walaupun sahabat dijamin masuk surga, punya kapasitas, integritas, semuanya lengkap. Buktinya dijamin oleh Allah masuk surga melalui Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi karena ini keluarga, jadi ada yang niru enggak? Ada yang mau niru? Dulu banyak, sekarang aja yang kurang. Mudah-mudahan kita bisa niru yang seperti itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Umar meminta yang 6 ini, tinggal 5 lagi, Rasul Utsman, dan yang 5 ini sepakat pula untuk meminta Abdurrahman ibn Auf yang memilih. Paham? Umar wasiatkan kalau saya wafat nanti, yang akan menjadi formatur ya, yang akan memilih khalifah adalah formatur. Nah, yaitu yang sahabat yang dijamin masuk surga yang masih hidup, kecuali Sa'id ibn Zaid. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, nah setelah Umar wafat, mereka rapat musyawarah. Ini ahlul halli wal aqd, majelis permusyawaratan ya. Tapi tidak sama tentunya. Kalau ini dipilih dengan apa? Dengan kapasitas. Kalau kita mungkin banyak dipilih dengan isitas. Betul enggak Pak? Yang banyak siramnya, subur pemilihnya. Kan ya? Enggak cukup dengan 150, digas 200. Macam enggak tahu aja tuan-tuan. Ya, memang enggak bisa disembunyikan, tapi enggak bisa pula dijelaskan. Sah? Tidak bisa disembunyikan dan tak bisa dijelaskan. Diusut enggak bisa, karena kusut sekali. Tapi dijelaskan enggak boleh pula, nanti berbahaya. Sahih? Oleh itu, maka didiklah diri kita dan keluarga, masyarakat kita. Apapun yang ditawarkan, jangan
terima. Ya, jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya, enggak usah. Ya, ambil uangnya, jangan pilih orangnya, itu enggak boleh. Pokoknya enggak usah diterima. Kami ingin Anda menjalankan tugas tanpa hutang. Sah? Ini kini nak belantik potang tu ya. Menon hutang saya iso-iso gini. Apa cara? Gimana cara bayarnya? Kalau tak tanyalah. Iya, senyum-senyum kamu plaza banyak tu. Kecuali yang tidak berhutang sama sekali. Ya, kita doakan aja. Mudah-mudahan hutangnya cepat lunas dan insya-Allah bekerja dengan ikhlas. Tapi kalau lebih baik kalau seandainya hutang itu tak dipikirkan lagi, sekarang pikirkan kemaslahatan umat dan masyarakat. Bekerja dengan ikhlas, dengan tulus, dengan adil, jangan ada yang terzalimi. Itu aja doa kita. Ya, doakan ya. Jangan doakan cilaka pula, bahaya kita. Nah, doakan mereka jadi orang-orang yang diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Liyakhtar wahidan. Jadi Umar menyerahkan kepada majelis syura tadi alul halil wal aqd untuk memilih salah satu, bukan milih semuanya. Kalau kita sama-sama aja dikalahin enggak, satu orang. Fakhtar Abdurrahman, akhirnya yang 5 tadi sepakat meminta Abdurrahman ibn Auf untuk memilih, mewakili mereka semua. Sepakat mereka bahwa siapa yang ditunjuk oleh Abdurrahman itulah yang jadi khalifah. Akhirnya Allah memberikan taufik, dipilihlah yang terbaik di antara mereka yang masih ada. Siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan banyak sekali kelebihan Utsman bin Affan dan dia yang paling patut setelah Umar radhiyallahu taala anhu. Dan pasti Abdurrahman ibn Auf sangat mengenalnya dengan baik. Akhirnya terpilihlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga satu, masing-masing di setiap zaman itu satu. Mereka menghukum atas nama Allah dan Rasul, dan umat ijma' menerima hukum itu. Ini termasuk dalil yang ke-8. Ya, kelompok dalil yang ke-8, yaitu bahwa sesungguhnya para khulafa setelah Nabi alaihi salatu wassalam bahwa para khulafa setelah Nabi alaihi salatu wassalam dan para gubernur, para semuanya diterima walaupun mereka ahad. Dan ini ijma' para sahabat waktu itu. Ijma' para sahabat menerima. Nah, kenapa kita menolak yang mereka ijma'? Makanya seluruh yang menolak hadis ahad itu tidak punya dalil dan hujjah kecuali hanya berandai-andai. Tahu berandai-andai? Kan begini, seperti kata sebagian orang yang berandai-andai, mereka kan juga manusia. Yang namanya manusia bisa lalai, bisa abai. Lalu kita bilang itu manusia zamannya antum. Itu manusia zamannya antum. Dah beribu dalil tak juga kau terima. Tapi kalau zaman Nabi, enggak. Iya. Mereka lihat Nabi pakai cincin emas. Pertamanya, semuanya pakai. Ada wak kita seperti itu sekarang ni? Tidak ada. Habis itu Nabi mengharamkan cincin emas, semuanya mengungkai. Mengungkai, membuka dan tak pakai. Otomatis. Kalau begitu masyarakat sekarang boleh kita katakan ada juga yang abai ya. Tapi mereka tidak. Jangan bayangkan sahabat itu seperti sobat-sobat kita hari ini. Ya. Lah 10 kali, kata orang tua kita dulu, lah berdaun lidah menyebutkannya. Tahu berdaun lidah? Dah berdaun lidah menyatakannya, tidak juga diikutinya. Dah sejelas itu silamentari di siang hari, tidak juga dia taati. Anda bisa disamakan zaman itu dengan zaman ini. Salat mereka pakai sandal. Cobalah kalau tuan-tuan salat ke sandal Masjid Zaid bin Sabit. Nah, banyak yang serang nanti. Pertama pengurus tentunya.
Nah, karena memang di waktu itu masjidnya tidak pakai karpet, tidak pakai AC. Kemudian hujan juga jarang, sah. Kalau sempat kita habis hujan pula, dah telapak kaki aja cuma sepatu. Nah, tapi yang jelas mereka salat bersama Nabi. Tiba-tiba di waktu salat Nabi membuka sendalnya. Serentak pula mereka membuka. Jadi memang mereka itu seperti Pak Komandan dengan polisi dan tentara. Ketika komandan bilang, makanya ditampar, siap komandannya, kan itu, ditampar aja, bilang siap gitu. Siap salah komandan, kan itu, siap salah kan itu. Nah, padahal tidak salah, komandannya yang salah. Nah, tapi gimana? Dan sahabat radhiyallahu taala anhum lebih daripada itu taatnya pada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidak mungkin dikatakan ada yang abai, ada yang lain. Tapi kita Imam Syafi'i di sini cerdik. Dia cari hal-hal yang berlaku secara mutawatir sampainya ke kita, tapi Nabi menggunakan dan para sahabat ijma' menggunakan hadis ahad. Nah, tak punya. Makanya kita katakan mereka tidak punya dalil kecuali andai. Apa? Andaikan, andai saja. Tapi nampaknya waktu sudah membuat kita menoleh keluar terus, ya. Daripada hati mendua, lebih baik kita berpisah untuk sementara. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara